Shalom Bapak Ibu, sedang boleh ketemu lagi bersama saya Pendeta Rusli Manoarfa. Saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh kesanggupan kita atau kerja keras kita, saudara. Kita bisa memiliki kemampuan yang hebat, kerja keras yang luar biasa, tetapi tetap hidup dalam kegagalan. Itulah yang dialami oleh Simon dan teman-temannya. Mereka sudah sepanjang malam bekerja keras, tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Kalau dikatakan bekerja keras, artinya mereka sudah mengeluarkan, mencurahkan seluruh kemampuan, tapi juga mereka memiliki motivasi untuk bekerja keras. Bukan bekerja sambil tidur, bukan bekerja sambil main game, bukan bekerja sambil buka WA, sambil melakukan hal yang lain atau sambil-sambil. Tetapi Alkitab katakan mereka bekerja keras. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 5 dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Ya kan? Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Jadi dengar baik, saya ulangi. Keberhasilan ternyata tidak selalu ditentukan oleh kesanggupan kita atau kerja keras kita. Kita bisa memiliki kemampuan yang hebat, kerja keras yang luar biasa, tetapi tetap hidup dalam kegagalan. Keberhasilan yang sesungguhnya sangat ditentukan oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Memang banyak orang lebih bergantung pada kemampuannya sendiri, yang seringkali justru menjadi perangkap kegagalannya. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima telah mengingatkan setiap kita bahwa terkutuklah mereka mengandalkan manusia dengan kekuatannya. Sebaliknya diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Simon mengalami kegagalan sekalipun ia punya kemampuan yang luar biasa dan kerja keras yang tinggi. Kenapa saya katakan dia memiliki kemampuan yang luar biasa? Karena memang dia anak nelayan. Dia udah bekerja dari secara turun-temurun karena dia lahir sekitar itu dan dia juga besar di danau itu. Dan pekerjaan orang tuanya, mungkin nenek moyangnya juga adalah menangkap ikan. Dan dia tahu persis saat yang paling tepat untuk menangkap ikan adalah menjelang malam sampai menjelang pagi. Dan untuk itu dia bekerja keras. Artinya dia memiliki semangat kerja keras yang luar biasa. Kemampuan dia sebagai seorang nelayan penangkap ikan tidak bisa diragukan lagi. Saudara, ketaatan kepada Tuhan adalah kunci kesuksesan hidup. Ketika Simon taat kepada Tuhan Yesus, maka di tengah puing-puing kegagalannya, ia mengalami keberhasilan yang luar biasa. Tuhan Yesus katakan, "Tebarkan jalamu." Apa dia katakan? "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menemukan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya." Jadi
dia lebih taat pada apa yang Yesus katakan ketimbang pengalaman empirisnya, ketimbang kenyataan yang sedang dia hadapi. Karena saat yang paling tepat menangkap ikan yang saya katakan tadi bahwa menjelang malam sampai menjelang pagi. Dan dia sudah bekerja keras. Waktu Yesus menyuruh dia untuk menebarkan jala, itu waktu sudah siang bolong, saudara. Dan secara teori, dia pasti tidak akan bisa menangkap ikan. Itu menurut teori. Tapi karena dia taat pada perkataan Yesus, dia ikuti, maka apa yang terjadi? Dia menangkap sejumlah besar ikan. Saudaraku yang kekasih, untuk hidup dalam ketaatan, kita harus menyangkal diri dan percaya kepada Tuhan. Percaya adalah dorongan utama untuk taat. Kita sulit taat tanpa adanya kepercayaan. Bisa saja orang taat karena takut, tetapi hal itu adalah ketaatan yang semu. Hiduplah di dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan melebihi sikap mengandalkan diri sendiri. Tidak salah menjadi orang yang memiliki banyak kemampuan dan suka bekerja keras. Bahkan seharusnya lah demikian. Tetapi dengar baik, jangan sampai hal itu membuat saudara mengabaikan Tuhan. Biarlah kemampuan dan kerja keras tidak menghalangi kita untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah kemampuan yang Tuhan berikan dan semangat kerja keras yang Tuhan taruh dalam hati kita, kita padukan dengan taat kepada Tuhan. Maka kita akan melihat seperti yang dialami oleh Simon Petrus, menangkap sejumlah besar ikan. Maka kalau saudara lakukan itu, hal yang sama kita terapkan dalam hidup kita, maka kita juga akan menuai keberhasilan yang luar biasa. Sebab memang demikian Yesus katakan, aku datang supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang taat pada apa yang Engkau katakan. Sekalipun kami melihat kenyataan yang berbeda. Karena kami percaya tidak perkara yang sukar, tidak yang perkara yang sulit bagi Engkau. Dan kami akan melihat keberhasilan demi keberhasilan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sahabat diaspora di mana saja Anda berada saat ini, baik yang di Nusantara, dari Aceh hingga Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, maupun saudara yang berada di mancanegara, di luar negeri. Saksikan kehadiran saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pada pukul 13.00. Ingat, Sabtu 29 Agustus 2020 pada pukul 13.00 di channel Diaspora TV pada program Diaspora TV Talk Show yang akan dipandu oleh Pendeta Dr. Martin Hareva. Pada kesempatan itu saya akan berbicara tentang apa yang saya sudah tulis dalam buku ini, Harga Sebuah Keputusan, yang mungkin banyak belum diketahui oleh publik dan memang belum dipublikasikan barangkali. Dan pasti ini akan menarik, saudara bisa berinteraktif baik melalui Facebook maupun melalui YouTube, dan 5 penanya yang beruntung akan mendapatkan buku ini secara gratis dan akan dikirim ke alamat Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena itu jangan ketinggalan, tunggu 29 Agustus hari Sabtu pada pukul 13.00. Pasti saudara akan diberkati, dan melalui tayangan itu nanti banyak orang yang akan dikuatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.